Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu dengan Bapak dalam pelajaran biologi, di mana hari ini kita akan membahas tentang sistem respirasi. Oke, kita mulai saja. Sistem respirasi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai sistem respirasi atau pernapasan yang sering sekali ditanyakan. Apakah pernapasan itu? Apakah semua makhluk hidup melakukan pernapasan? Dan apa saja alat atau organ pada sistem pernapasan? Nah, apa sebenarnya pernapasan itu? Secara garis besar, pernapasan merupakan proses menghirup udara dan menghembuskan udara. Nah, ini secara umumnya. Tapi jika kita tilik atau kita baca dan kita jabarkan secara fisiologi, pernapasan ada dua. Ada pernapasan eksternal, ada pernapasan internal. Pernapasan eksternal merupakan proses pertukaran gas oksigen dengan gas CO2 antara tubuh dengan lingkungan. Ingat, gas di sini adalah oksigen dengan CO2. Ya, jadi oksigen didapatkan dari atmosfer, CO2 yang ada dalam tubuh ini bertukar. Nah, terus bagaimana dengan pernapasan internal? Nah, pernapasan internal merupakan proses metabolisme penggunaan oksigen dan sintesis CO2 dan air yang terjadi di mitokondria di dalam sel. Ya, artinya pernapasan internal ini terjadi di dalam sel. Ya, di dalam sel. Di mana tepatnya? Di mitokondria. Nah, disinilah terjadi proses penggunaan oksigen dan pembentukan CO2. Hanya dua gas ini yang memiliki peran ya dalam tubuh kita. Jadi jangan nanti, walaupun udara ini terdiri dari beraneka ragam gas, tapi yang bisa kita manfaatkan hanya oksigen dan CO2. Nah, adapun fungsi daripada sistem respirasi. Yang pertama, mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam tubuh, ya ini sudah pasti karena kita memerlukan. Ya, yang kedua, melepaskan CO2 yang dihasilkan tubuh ke lingkungan. Ya, wajib ini. Karena kenapa? Kalau CO2 tidak kita keluarkan, maka ini akan menjadi racun dalam tubuh kita. Ya, selain itu juga dia sebagai jalur untuk pengeluaran air dan panas, ya. Jadi Pak, bagaimana sih sebenarnya pengeluaran air? Kalau kalian bernapas, itu akan ada uap-uap air di kaca ya, kalau kalian bernapas di kaca. Dan panas juga ya. Jadi napas kita kalau kita hembuskan itu terasa panas. Nah, ini membantu mempertahankan keseimbangan asam basa dalam tubuh, terutama nanti di dalam proses pengikatan CO2 dan O2 di dalam darah. Nah, ini membantu di dalam darah sekali asam dan basa, ya, keseimbangan. Nanti kita akan lebih banyak membahas ini di mekanisme nanti pernapasan, ya. Kemudian, nah ini juga ternyata bernapas itu membuat kita bisa berbicara maupun bernyanyi ya. Jadi di sana ada getaran. Nah, sistem pertahanan tubuh dari benda asing yang terhirup, ya ini wajib ya, terutama di hidung. Nanti kita bahas lebih banyak tentang hidung. Dan terakhir, ya fungsi hidung yaitu sebagai indera penciuman. Ya, itu adalah beberapa fungsi dari sistem pernapasan atau respirasi. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, ingat ya, respirasi ada dua. Nah, ini dasarnya apa? Perlu tidaknya oksigen. Ya, jadi respirasi ada dua. Ini didasarkan adanya perlu tidaknya oksigen. Jadi ada namanya respirasi aerob. Ini memerlukan oksigen. Nah, contohnya apa saja? Yang termasuk yaitu tumbuhan, hewan, ya. Termasuk kita manusia, kita termasuk respirasi aerob. Sedangkan respirasi anaerob ini tidak perlu oksigen. Contohnya ada beberapa jenis bakteri maupun beberapa jenis jamur, ya.
dia memang tidak perlu oksigen, tapi dia bisa hidup, ya. Nah, tadi kalian sudah mempelajari tentang apa itu respirasi, kemudian bagaimana jenisnya berdasarkan ada tidaknya oksigen. Terus kalau kita berbicara dalam tubuh kita, manusia, apa saja alat atau organ pernapasan? Nah, dalam tubuh manusia, sistem pernapasan terdiri atas saluran dan organ pernapasan, serta pompa ventilasi paru-paru atau pulmo. Ingat ya, paru-paru nama lainnya pulmo. Nah, yang pertama, saluran pernapasan terdiri atas tabung atau pipa yang mengangkut udara dari atmosfer ke alveolus. Ya, alveolus itu bagian daripada paru-paru. Yang kedua, pompa ventilasi paru-paru. Nah, terdiri atas dinding dada, otot pernapasan, ya, yang terdapat di rusuk, ya, otot-otot pernapasan. Kemudian pusat saraf pernapasan di otak serta saraf yang menghubungkan otot pernapasan dengan pusat pernapasan itu disebut pompa ventilasi paru-paru. Yang ketiga, saluran dan organ pernapasan. Nah, ini yang mana saja termasuk hidung, laring atau pangkal tenggorokan ya, bukan pangkal kerongkongan, beda ya. Pangkal tenggorokan, pernapasan tenggorokan, bukan kerongkongan. Kalau kerongkongan itu sistem apa? Iya, benar sekali. Kerongkongan itu sistem pencernaan ya. Kalau tenggorokan sistem pernapasan. Trakea, bronkus, dan pulmo. Ya, kita bahas satu persatu sekarang, terutama di saluran dan organ pernapasan. Yang pertama hidung. Nah, ya hidung. Semua orang memiliki hidung pastinya. Nah, terus hidung ini apa sih sebenarnya fungsinya? Fungsi hidung yaitu yang pertama menyaring partikel, ya. Makanya di hidung itu ada seperti rambut-rambut kecil. Itu fungsinya seperti penyaring ya, sehingga dia melekatkan ya partikel-partikel yang asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu juga fungsinya melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk ya. Walaupun udara yang kita hirup dingin, nanti di hidung akan dihangatkan ya. Kemudian mematikan kuman dan sebagai indera penciuman. Jadi itu tentang hidung. Selanjutnya laring. Nah, apa itu laring? Laring merupakan saluran udara yang terletak pada bagian depan faring hingga bagian bawah trakea. Ya. Kemudian laring ini terdiri atas kepingan tulang rawan. Nah, di laring ini dia tersusun dari tulang rawan, ligamen dan membran. Ya. Dalam laring ini juga terdapat tonjolan jakun, epiglotis dan pita suara. Nah, di laringlah terdapat pita suara, bukan di faring karena banyak sekali yang salah ya, yang di laring. Selanjutnya trakea. Nah, trakea ini merupakan saluran lanjutan dari laring tadi. Jadi hidung, kemudian faring, kemudian laring, baru trakea. Nah, panjang daripada trakea ini adalah 9 sampai 11 cm. Dan terdiri atas 16 sampai 20 cincin tulang rawan yang berbentuk C. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, ini bentuknya C ya, jadi tidak sampai menutup dia. Kalau di sini menutup, tapi di sini tidak ya. Jadi ada rongga terbukanya ya. Nah, itu bagian luarnya. Bagian dalamnya ya, saluran ini dilapisi oleh selaput lendir dari sel epitel bersilia dan sel goblet ya. Ingat, di trakea di sini tulang rawannya berbentuk C, bukan full lingkaran ya, tapi berbentuk C. Lanjut ke bronkus. Nah, bronkus merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea. Nah, ini trakea, ini bronkus, dia bercabang dua. Ya, inilah percabangan ini yang disebut dengan bronkus ya. Ada bronkus kanan, ada bronkus kiri. Bronkus kanan di sini lebih pendek dan lebih besar ya dari bronkus kiri. Kemudian
Bronkus ini juga bercabang lagi dia, bercabang. Nah, percabangan ini disebut dengan bronkiolus, ya. Nah, disinilah nanti melekatnya alveolus, ya. Nah, bisa ya. Jadi bronkus itu percabangan dari trakea. Nah, setelah bronkus ke bronkiolus, baru kita membahas tentang pulmo. Ya, pulmo atau paru-paru. Pulmo terdiri dari dua bagian, ya. Kanan, kiri, ya. Pulmo kanan terdiri dari 3 bagian lobus, ya. 3 bagian lobus. 1, 2, 3. Sedangkan kalau pada pulmo kiri ini cuma 2 bagian, 1, 2. Ya, berbeda posisinya, jumlahnya berbeda. Kemudian struktur pulmo, nah di sini seperti tadi Bapak bilang, di bronkiolus ini nanti ada yang namanya alveolus atau alveoli. Ya, ini tersusun dari 300 juta alveolus loh. Jadi paru-paru ini tersusun dari kurang lebih 300 juta alveolus. Di sini semuanya ada. Setiap bronkiolusnya ada. Ya. Nah, alveolus ini dia berbentuk kantong ya, seperti bola kecil yang mana mengandung satu lapisan sel epitel squamosa dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler. Nah, disinilah nanti terjadi pertukaran gas ya di alveolus. Kalau waktu SD, SMP kalian cuma tahunya pertukaran gas terjadi di mana? Ya di paru-paru, tapi di SMA lebih ditekankan pada alveolusnya. Ya. Nah, selain itu juga paru-paru atau pulmo dia memiliki lapisan. Nah, lapisan pelindung ini disebut dengan lapisan pleura. Nah, di sini ada 4 jenis pleura. Ada pleura parietal, pleura vidral atau visceral boleh, ya. Rongga pleura dan recessus pleura, ya. Kita bahas pleura parietal. Ini melapisi sangkar rusuk. Jadi dia melindungi rusuk ya, diafragma dan mediastinum atau rongga dada. Kalau ya pleura visceral atau vidra, kadang-kadang beberapa buku menyebutkan ya, ini melapisi pulmo atau paru-paru dan bersambungan ya harusnya ya, bersambungan dengan pleura parietal di bagian bawah paru-paru. Ya, ini bersambungan ya. Jadi dia menjadi satu. Sedangkan rongga pleura ya, di sini ruangan berisi cairan pelumas. Nah, letaknya di mana? Di antara pleura parietal dan visceral atau vidra ya. Di sini. Ya, di antara sini letak daripada rongga pleura. Sedangkan recessus pleura, nah di sini dia tidak ada. Dia ruangan kosong di sini sebenarnya. Ya, tidak ada jaringan paru-paru. Dan saat bernapas, paru-paru akan bergerak keluar sedikit ya, kemudian masuk ke area ini untuk mengembang maupun mengempisnya. Nah, demikian ya penjelasan sedikit tentang pendalaman materi tentang organ respirasi ya. Semoga nanti kalian lebih paham lagi. Jika ada pertanyaan, silakan kalian ketik di classroom di bawah video ini. Baik, terima kasih. Sekian materi dari Bapak. Nanti akan Bapak lanjutkan di video selanjutnya. Ya, Om Santi, 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 Om.